Waktunya ngulik bareng, waktunya spill the tea. Selamat datang di Gatal, your daily dose of good vibes. Gue Titi Sani. Gue Ayu Karina. Dan di episode kali ini nih yuk, kita gak berdua doang nih yuk. Ternyata kita punya narasumber yang mantep banget, yang culture abis. Sayang banget sama anak-anaknya, soft spoken, cantik po. Yang penting yang terbaik-baik ada di dia ya. Waduh. Siapa lagi kalau bukan Ibu Suswinda Suswinda Ningsi, atau yang biasa kita panggil Panggil Ibu dan Winda. Ibu Beri Winda. tepuk tangan dulu buat Bu Winda. Oke, terima kasih sudah diundang di Gatal ya. Ya kan? Gatal nih. Ibu Oke. mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suswinda Ningsi, saya dosen dari Universitas Dian Nusantara, saya dosen Ilkom. Apa lagi ya? Ngajar apa, Bu, di kita Ngajar nih, apa, Bu? Oh, kalau di kelas kalian yang semester ini kita belajar keproduseran dan program. Oh. Oke. Nah, ayo mau ngobrol apa ini kita nih hari ini? Jadi Coba ayo dibaca dulu mungkin. jadi kita di sini kita mau ngulik-ngulik tentang ibu dulu jadi mahasiswa dan sekarang sampai jadi dosen. Emang ibu boleh nggak sih ceritain pengalaman ibu gitu dari mahasiswa sampai jadi dosen sekarang? Tapi mau saya potong. Tapi Ibu bersedia kan ya, Bu, yang hadir di sini kan ya, Bu? Iya ya? Bu. Ya iyalah. Dengan sukacita. Kalau nggak bersedia mungkin nggak mau kali diundang pun. Yang Gak datang kali. bayarannya cuma kopi. Silakan, Bu. Oke, saya senang aja diundang ke sini, kreativitas teman-teman juga gitu kan. Jadi setelah mata kuliahnya habis jangan mentok, gitu. Tetap berkarya gitu. Seperti yang teman-teman tahu, kalau masuk kelas saya itu tantangannya adalah tugasnya banyak banget gitu kan. Nah, itu salah satu tantangan bagi teman-teman yang masuk kelas saya. Kenapa? Saya lebih memilih banyaknya tugas karena tugas itu adalah praktik dan di mata kuliah saya. Oke, waktu kuliah ya sama sih sama kalian sih ya gitu ya. banyak tugas ya Bu. Ada nakal-nakalnya. Ada nakal-nakalnya juga gitu kan. Ada bohong-bohongin dosennya juga. Jadi Malas-malasannya juga ya malas-malasnya pasti. juga ada. Jadi kalau kalian coba agak ngibul-ngibuli dosennya, Udah kebaca. Udah kebaca. kebaca nih. Taktik lo pernah gue lakuin zaman Oh, dulu. Apa buaya jangan dikadalin gitu kan. Ya istilahnya ada seperti itu gitu kan. Tapi kalau dulu saya lebih ke kuliahnya kan lumayan jauh tuh gitu kan. Dan nggak boleh ngekos juga sama orang tua gitu kan. Jadi ya pulang pergi naik angkutan umum. Dulu masih ada bus, namanya bus kota gitu. Kalau kan saya kuliahnya di Padang gitu kan. Jadi Jauh ya Bu? ya kan jauh saya banget. tinggalnya di Padang. Oh ibunya asli Padang. Gitu. Jadi Dia Flores, Bu. naik Saya dari NTT ibu. dari NTT sama-sama jauh gitu ya. Iya. Jadi naik bus, kemudian menghemat ongkos gitu. Suka nongkrong di perpus Oh, gitu iya. kan. Paling itu aja sih gitu. Kalau nakal-nakalnya ya bolos lah gitu. Apalagi kalau lihat dosennya, ya Allah, Males ini lagi ini lagi dosen ini gitu lagi, ya kan. Allah. Nggak jelas banget ini dosen gitu kan gitu. Ya pernah lah kayak kalian gitu. Kalau misalnya saya boleh tahu dulu biaya dari rumah ke kampus itu naik bus kota itu kira-kira berapa, Bu, harganya pada zaman itu? Zaman itu Rp100. Oh 100 rupiah. Sekarang Rp100 udah nggak ada harganya. Nggak ada Udah harganya. nggak bisa dibeli apapun. Tidak ada. Sekarang 3.500 Bu. Naik bis. Busway. Transjakarta. Ya. Lalu dulu pakai bus mepet-mepetan itu sampai miring ke kiri gitu kan. Bus yang warna oranye bukan sih? Kalau di Padang busnya warna hijau kalau nggak salah sih. Beda nggak sih Beda-beda. sama Beda negara, beda warna ya. Beda-beda negara, beda-beda daerah? Beda aja daerah. Jauh tuh beda negara. Ayo. Berarti ibu tipe mahasiswa yang rajin ikut organisasi gitu atau enggak ibu? Saya pernah ikut waktu S1 ya. Saya pernah ikut organisasi yaitu teater gitu. Untuk seni saya lumayan tertarik ya. Untuk seni saya lumayan tertarik gitu. Tapi saya memang lebih tertarik untuk penulisan. Karena selama saya kuliah gitu, saya aktif menulis di beberapa media di Padang itu gitu.
Dulu ada yang namanya haluan, ada yang namanya singgalang. Saya ngisi tulisan di situ mulai dari puisi, cerpen gitu, apapun itu gitu. Nggak berharap dapat uang sih gitu, cuma ketika tulisan kita itu terbit di media Ya, itu seneng senang aja aja, gitu kan, seneng aja, dan itu keterusan sampai sekarang gitu. Bisa juga jadi hobi ya Bu ya, Bisa dari juga hobi. jadi hobi, bisa jadi mata pencarian juga. Nah, karena saya tahu saya arahnya kemana, maka waktu saya kuliah S1 itu kan saya di bahasa Indonesia, kemudian paketnya itu ada nama penjurusannya itu ke jurnalistik, Jurnalistik. gitu. Nah, jadi ke jurnalistik saya sudah tahu nih saya arahnya kemana karena saya suka menulis gitu, ke jurnalistik gitu. Nah, dari situlah jenjang karir saya dimulai gitu. Setelah tamat kuliah, saya ke TVRI Sumatera Barat jadi reporter. Kemudian saya mencoba lagi ke radio. Kalau di Jakarta saya di Radio El Sinta jadi kontributor beritanya. Kemudian kalau di Padang saya di Padang FM ya nyiar juga, kemudian cari berita juga gitu kan, karena memang saya suka dunia penulisan ya gitu. Kemudian baru jenjang karirnya menjadi kontributor dari Global TV. Jadi saya mencari berita-berita televisi nih gitu di untuk daerah Sumatera Barat nih gitu. Kemudian setelah itu baru saya ditarik jadi reporter di Jakarta. Tadi Enggak kayak gitu juga kali. Selain organisasi gitu ada lomba-lomba juga nggak sih yang ibu ikutin di zaman-zaman kuliah? Ini pada zaman kuliah. Pada zaman kuliah. Kalau lomba-lomba waktu itu lomba MC, tapi nggak menang sih gitu ya. Gak apa-apa kan, yang penting udah berani, Yang penting udah percaya berani. diri. Udah percaya diri gitu. Emang saya lebih ke seni sih waktu itu gitu kan, ke lomba teater pernah gitu kan, sampai ke tingkat nasional. Dulu Teater Kampus Selatan namanya kalau di Universitas Negeri Padang itu gitu. Jadi apalagi ya lomba, kayaknya cuma itu deh gitu. Ibu di Universitas Negeri Padang. Iya, S1-nya. Tepuk tangan dong buat warga SMA berapa tadi Bu? Warga Universitas Negeri Padang. Oh, Ini UNP. alumni kalian ya? Iya. Berarti Senior. iya Ini senior. senior. Ampun su. Berarti Ibu kalau ini kan ceritanya kan dari mahasiswa menjadi dosen. Ketika Ibu menjadi dosen, Ibu agak ke flashback gak sih atau ke trigger gak sih kayak ngeliat ini gue juga zaman dulu kayak gini lagi, pernah ngerasain lagi jadi mereka gitu. Iya, banget gitu. Jadi misalnya nih ada mahasiswa yang apa sih namanya, ibu tugasnya belum kelar karena kita sibuk gini-gini. Kita udah tahu, ada kebaca ini gitu kan. Tapi ya saya flashback juga, iya saya dulu juga seperti itu. Jadi saya mikirnya gini, tugas kalian itu banyak dari beberapa dosen dan itu Ya. Betul. kadang-kadang deadline-nya hampir sama, Hampir sama. nih, Betul. gitu kan. Sebenarnya kalau kalian ada manajemen waktu yang bagus gitu loh, bisa tepat waktu nih kelarnya Nggak gitu bakal kan. keteteran. Nggak bakal keteteran. Cuma namanya anak muda, Anak Gen Z. anak Gen Z. Nongkrong lebih penting daripada tugas. Nah, itu yang diomongin sama dia tuh. Pengakuan dosa. Iya, dia udah ngaku sendiri tuh. Ya, jadi ya saya harap maklum lah gitu. Oke, I see gitu. Nah, sebenarnya waktu S2 saya juga pernah punya pengalaman gitu. Ada dosen yang dalam tanda kutip agak, kalau anak-anak dulu bilang saya killer gitu kan. Iya, Wah, killer. datang marah-marah, kasih tugas banyak gitu kan. Kemudian dalam arti kata tugasnya nggak jelas juga gitu kan. Nah, kita meraba-raba. Cuma kalau S2 itu kan lebih kepada mandiri ya gitu. Tapi setiap kali Bapak ini masuk gitu, itu ngontak ke badan saya. Pada sebenarnya mata kuliah sebelumnya saya sehat-sehat aja nih. Wah, semangat itu Semangat. kuliahnya gitu. Pas begitu masuk mata kuliah Bapak ini jam kedua, saya demam. Itu bener-beneran demam. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayaknya kebawa gitu loh. Demam. Saya sampai ngomong ke teman saya gitu. Karena ada yang namanya Irfan. Van, gue kayaknya demam deh Van. Panas badan gue. Dipegang. Enggak deh, beneran gue demam deh kayaknya gitu. Jadi lihat Bapak itu aja udah meriang gitu. Ibu alergi sama bapak itu berarti. Iya, gimana mata kuliah mau masuk gitu kan kalau kita sudah nggak nyaman Yang- gitu. Yang lihat dosennya aja langsung Ngeliat- demam. Iya. langsung demam. Jadi Moodnya nggak enak. iya, saya bertekad nih, one day kalau saya jadi dosen, yang pertama kali saya buat adalah kelas saya itu relax, nyaman dulu gitu.
Jadi mahasiswanya nggak ada merasa tertekan ketika, aduh sama dosen ini udah kalian udah ngadu aja tuh udah vibes-nya enak udah lah. beda, Iya, iya, vibes-nya udah beda beda gitu. banget. Tapi ketika mau masuk kelas itu, wah masuk kelas ibu ini, Bu Winda gitu kan, kalian seneng deh, tenang deh, nyaman deh gitu. Dan efeknya juga ke kelas juga ikut nyaman gitu kan, nggak ada yang terlalu gimana Iya, gitu iya. kan. Enjoy dulu. Dibikin enjoy Enjoy dulu, materi kita berikan enak, diskusi juga enak gitu kan. Nah itu sih kuncinya kalau saya. Bisa Bu Winda kalau misalnya masuk ke kelas kita tuh diajak ngobrol dulu, kayak udah belum, udah kan makannya, kalau Udah dari mau makan makan belum? lagi makan dulu gitu. Iya. Enjoy deh pokoknya Bu Winda, mantep, the best. Keren. Karena itu transisi gitu kan, daripada lapar kalian kan. Iya. Oke Kalau boleh lapar kan makan kita gitu. nggak fokus ya Bu. Bahkan kenyang Nah, kalau juga nggak misalnya- fokus. Iya kayaknya lebih nggak fokus lagi sih. Karena bikin ngantuk. Ngantuk kalian. Ntar kalau kita Sama aja. sakit yang salah entah dosennya, Iya, repot. gitu. Tapi Ibu selama di perkuliahan itu ada nggak sih Bu, atau Ibu ingat sesuatu nggak sih yang kayak cerita lucu, absurd dari teman-teman atau sama dosen gitu? Iya. Jadi waktu itu ada sih cerita ya, males banget itu kuliah sama dosen yang satu ini gitu. Terus kebetulan ada teman yang meninggal itu tetangganya. Tetangganya. Jadi kita bohong tuh sama dosen itu, bilang, Bu, pamannya si A gini meninggal Bu, jadi kita pengen pergi ngelayat Bu ke sana gitu. Kan bapaknya udah nggak ada Bu, kita harus ngelayat ke rumahnya. Itu Iya. satu kelasnya gitu. Terus dosennya kan karena satu kelas ya agak merasa gimana gitu. Pas ditanya sama, benar gitu. Iya Bu gitu. Padahal yang meninggal itu tetangganya gitu kan. Ya udah, karena zaman dulu itu nggak secanggih zaman sekarang nih Ya, ya. bisa dicek dari Kan, bisa handphone atau dicek gimana. pakai apa gitu kan. Bisa harus foto ya, itu nggak ada gitu Iya. kan. Ya udah satu kelasnya kita keluar, habis bolos gitu. Habis bolos kita memang benar ke rumahnya dia tuh Iya. hanya untuk makan-makan doang. Astagfirullah. Bayangin. Itu nakal-nakalnya saya itu. Untuk makan-makan doang kita mah gitu kan. Beli cemilan apa terus makan-makan di rumahnya gitu. Harusnya kita juga kayak gitu ya. Nggak boleh. Jangan, Guys, jangan semester guys. 7 aja. Jangan. jangan ditiru ya guys, Jangan jangan ditiru, ditiru. guys. Ini udah zaman kapan bahala, Oh, kapan lah. bahala. Kalau sekarang mah bisa terdeteksi. Wah, ini statusnya kok beda ini Iya. gitu Ah kan. bohong ini. Ah, ini Pak mah- buat SW nih Pak. Enggak, kita bikin story lagi makan-makan, nanti Bu Winda kita hide. Iya. Udah canggih lagi Tapi ya. Iya. udah lapor sama mahasiswa yang lain. Bu bohong mereka Bu. Jangan nyimpen nomor kontak mereka kalau gitu. Hide semua. Seru ya. Dulu juga, Iya. saya juga ada waktu itu, ada teman saya almarhum sekarang udah meninggal. Tuh, tapi beneran meninggal itu. Kita sebelum masuk ke kelas gitu tiba-tiba dapat kabar dia meninggal, kita langsung nyebrang. Jadi ini sekolah ini ke rumahnya, jadi deket gitu. Kita langsung ke rumahnya. Kita nganterin tuh sampai ke kuburannya gitu. Sedih banget ya kalau kayak Itu gitu. zaman SMK 1. Iya, Pasti sedih deh. sedih banget lah gitu ya. Heeh. Karena sebelumnya emang dia sakit Bu, terus dia sempat masuk ke kelas cuma 1 hari doang, terus tiba-tiba dia ngedrop, udah nggak ada kabar lagi, meninggal. Itu jaga kesehatan lah teman-teman ya gitu Nah, kan. apalagi yang kayak itu kan audiomen Iya, Bu, Bu audiomen audiomen, senyum tuh Bu. Audioman udah Audiomen semester 7 pokoknya jangan sekelompok lagi ya. Tuh, kan udah Sama keringet itu. dingin dia tuh. Iya udah keringet Kasihan dingin dia. audiomennya. Tapi Ibu tipe mahasiswa yang aktif ya Bu dulu? Termasuk siswa yang aktif gak? Di kelas. Hmm. Di kelas ya termasuk mahasiswa yang aktif bertanya juga sama dosen yang ya. Kalau mata kuliahnya saya suka, saya aktif bertanya gitu kan. Pasti kita ngulik ya kalau Iya, mata iya, kuliahnya suka gitu kan. Tapi kalau mata kuliahnya Buka. bukan nggak disuka ya, bukan yang favorit gitu Oh, iya, ya gitu iya. kan. Lebih banyak diemnya kayak kita nyimak aja dah kita gitu. Tapi kalau misalnya Ibu nanya nih kayak Pak atau Bu saya mau nanya gini-gini, Ibu ada nggak sih pernah dengar dari teman-teman apaan sih maaf ya si Winda nanya-nanya mulu orang mau pulang gitu kan biasanya pasti ada tuh Bu. Ada sebenarnya teman yang seperti itu di mana saja dan kapan saja itu bisa ada gitu loh. Gitu ya. Bisa ada gitu. Tapi biasanya kita tuh kalau untuk S1 itu ya gitu. Kita memang nggak pengen pulang cepet, saya juga nggak tahu kenapa. Waktu S1 itu kayak pergi kuliah itu niat pertamanya keluar dari rumah dulu nah gitu. Nah, keluar dari rumah kemudian ke kampus kuliah, jarang kita yang pulangnya cepet. Jadi kalau pengen pulang cepet nih enggak gitu. Kalau bisa mah lama-lamaan di kampus gitu Iya. kan. Bisa ketemu sama teman atau apa Iya, iya, iya. gitu kan. Nongkrong S1 dulu. nongkrong
dulu gitu. Di kantin. Di ibu kantin malam baru pulang. Ih, Nanti ditanyain sama orang rumah kerja tugas. Kurang ajar kamu. Ketahuan deh, Bu. pengakuan dosa lagi. Ayu pengakuan Karina dosa dengan NIM lagi. 211. Pengakuan dosa lagi gitu. Jadi kalau kita banyak nanya sih sebenarnya teman-teman juga nggak keberatan sih. Enjoy aja. aja sih gitu kan. Paling ya ketawa-ketawa aja sih. Karena kan kita yang nanya itu bisa info juga buat Info mereka. juga. Mungkin dia nggak berani Iya, nanya, jadi kita mewakilkan pertanyaan tersebut. Iya. Nah, saya sebagai juru bicara, Bicara. jadi Jubir, teman-teman- jubir Jubir. gitu kan. Lut, aku nggak ngerti nih, lu tanya aja enggak lu aja deh, lu aja gitu kan. Oke, Udah, ayo nih, Bu. Saya tuh yang nanyain gitu yang nanyain kan. sih. Iya, kalau kayak Ayu Bu Ayu nggak berani nanya, Bu. Udah Nanya tanya aja lu aja, Ti, lu aja, Ti. Apa tuh Tapi gitu infonya kan. tetap ke dia juga sebenarnya. Iya. Paling Tapi- begitu. Tapi Ibu kalau boleh tahu Ibu dulu zaman sekolah itu zaman kuliah itu berangkatnya jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau di kampus? Ya, hampir sama ya, kalau tergantung jadwal kuliahnya. Kalau kuliahnya pagi, ya saya berangkatnya pagi gitu kan. Kira-kira jam 5 tah? Enggak lah. Kan waktu itu kuliahnya itu jam 7.30. Berarti kayak sekarang ya, Bu. Iya kan Kayak sekarang jadi start dari jam 6 saya udah start itu dari rumah karena lumayan jauh Iya, karena kan naik bus juga Iya, kan. Saya naik bus. Berarti sama Bu, saya juga start dari rumah jam 6. Kok malah jadi adu nasib? Lanjut, Bu, si Ayu nggak saya dengerin. Pengalaman. Iya. Jadi paling karena beberapa kali bus gitu nyambung kan, jadi beberapa kali bus gitu. Dulu masih jarang ada angkot gitu, bus-bus aja iya. gitu kan. Kemudian ya bus itu di depan kampus sih paling udah berhenti gitu. Udah baru masuk ke kampusnya gitu. Jam 6 kemudian kalau ada beberapa kelas ya udah pada hari itu ada beberapa kelas. Kalaupun nggak ada kelas, kalau ada janji sama teman-teman gitu di kampus ya sesuai dengan jam janjinya gitu Iya. kan. Dan kebanyakan sih hampir setiap hari sih saya ngampus dulu karena Senin sampai Jumat ah? ya Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu biasanya untuk kegiatan ya saya katakan tadi ya kayak teater gitu Oh, kan, organisasi. gitu biasanya. Ada UKM-UKM-nya juga di sana. Oh, berarti zaman dulu juga ada ketua BEM gitu ada, Bu? Ada ketua BEM-nya gitu kan. Ya sama gitu. Malah kalau saya lihat ketua BEM zaman dulu ya di tempat saya itu lebih ke apa namanya pergerakan mahasiswa karena waktu dulu kan masih zaman apa sih namanya ada yang revolusi Iya, gitu kan nah kita memang sempat ada pergerakan seperti itu gitu jadi ya ikut-ikut nyerempet ke politik dikit lah gitu dulu. Ini nih, ibu kadang kesel nggak sih sama dosen yang mata kuliahnya pagi terus tiba-tiba dia mendadak nggak datang gitu, Bu? Tiba-tiba diundur jadi kayak ganti kita online. kayak kita kayak udah Iya. effort datang pagi, bangun pagi, tapi pas udah Tapi nyampe kampus, iya, dia tuh guys hari ini nggak- online dia, ya guys. Dia nggak infoin dari malamnya. Malam. Jadi pagi pas mau mata kuliahnya mulai baru dia nginfoin gitu. Kesel nggak Bu kayak gitu? Bu Winda tahu. Bu Winda ya. Udah, juga ada pindah ya? kan di jam kedua. Jadi kalau di jam kedua, ketiga mah nggak apa-apa. Kalau infonya pagi, tapi yang paling kesel itu jam Bu, pertama. berarti dia ada maksudnya tuh, Bu, berarti Bu. Ada Enggak, maksudnya Ibu. ini gitu. Sebel pasti ya gitu Iya, kan udah, gitu. udah datang pagi-pagi. Udah effort Ibu saya banget izin minum ya, Bu ya. Ya boleh, udah effort banget ya datang pagi gitu kan ke kampus gitu. Kujuk-kujuknya ada online tapi alhamdulillahnya zaman saya dulu nggak ada yang sistem pakai online. Oh iya ya Bu. Oh iya, iya. Dosennya masuk semua kecuali nih tiba-tiba dosennya masuk nih ada tuh dosen masuk saya ada keperluannya kita absen aja. Nah gitu kan begitu kita absen aja semua kelas bilang ye gitu kayaknya wah euforianya seneng banget gitu kan gitu. Iya. Padahal kita nggak mikir kalau kita nggak kuliah itu artinya kita nggak dapat ilmu kita nggak mikir ke situ. Gitu, Yang kan. penting yang yang penting penting nggak- yang penting iya, yang nggak penting jadi nggak ketemu si Senengnya dosen dulu ini nih, dah. senengnya dulu nih gitu. Nah kayak gitu deh gitu. Tapi kalau waktu S2 ada sih yang seperti itu gitu pagi udah datang gitu kan kita Sabtu kalau kelas karyawan gitu datang terus tiba-tiba dosennya bilang last minute nih gitu kan udah di kelas kita semua gitu Iya. bapak itu kok nggak datang ya gitu terus ketua kelas ngomong gini bapaknya nggak datang kita online gitu linknya mana gitu kan ya udah langsung di di kelas Di kelas ada kelas ya. online-nya gitu kan udah paksa lah mau gimana gitu kan tapi kalau perbedaan S1 dan S2 sistem belajarnya S2 itu lebih mandiri. Jadi kalau teman-teman nih kayak kita nih kan teman-teman belajar mandiri kalau learning.
Kalau di situ enggak. Jadi dosen itu sudah ngasih modul bahkan untuk 1 semester gitu kan. Nah, kita harus pelajari setiap minggunya. Jadi kita pelajari sendiri setiap modul yang udah dikasih. Iya. Jadi kalau dosen itu masuk enggak, oke, teman-teman silakan presentasi, udah enggak gitu lagi. Dosennya masuk, dosennya ngomong gini, oke, ada yang mau ditanyakan dari modul yang sudah saya kirimkan gitu. Wah, nanti itu diskusi itu di kelas. Bu, kalau menurut saya gini. Wah, Bu, kalau menurut saya. Jadi kalau kita nggak bekal, nggak belajar gitu ya, ibaratnya kita paling bengong sendiri di kelas, paling ya Allah, dia nanya, lah kok gue ngerasa bego sendiri ya gitu kan. Jadi benar gitu, misalnya 2 hari ya sebelum kelas gitu, kita baca modulnya, kita cari buku-buku referensinya supaya nambah juga nih nanti kalau ada diskusi bisa nyelutuk nih gitu kan. Karena gini, saya kasih kuncinya, dosen itu akan lebih perhatian gitu kan, akan lebih hafal namanya dengan orang-orang yang aktif di kelas. Apalagi kelasnya banyak nih gitu. Misalnya nih aktif dia kan, wah anak ini aktif di kelas gitu. Untuk penilaian pun dia akan kesimpan di memorinya gitu. Iya. Tapi kalau anak yang ini siapa ya nih? Ini siapa ya? Baru bukan ya ini ya? Nggak kenal, anaknya lupa wajahnya gitu kan. Dan itu juga akan mempengaruhi nilai keaktifan. Kan penilaian itu ada nilai keaktifan, nilai kehadiran juga ada di situ, selain nilai UTS dan UAS serta tugas-tugas nih gitu. Nah, kalau menurut saya aktif di kelas itu bagus gitu. Aktif bertanya, aktif di kelas gitu kan sama dosen-dosen gitu. Itu akan meningkatkan memori dosen-dosen pada kita gitu. Jadi one day ketika dia ngisi kan, wah anak ini nilainya agak kurang nih, tapi dia aktif nih di kelas gitu, itu akan jadi poin bagi kalian. Pakai poin tambahan juga ya. Benar. Saya mau nanya, kalau perbedaan yang satu sama S2 berarti itu udah termasuk ada link jimit ah? Ada, link jimitnya ada. Kalau gitu. yang di S1 itu belum ada kan? Belum. Nah itu ada. gimana caranya buat ada kelas pengganti, Bu? Kalau misalnya ada satu dosen? Biasanya nih dosen-dosen itu untuk minggu berikutnya kan dulu nggak ada yang namanya handphone itu, kalau nggak salah saya tahun akhir saya kuliah itu baru ada handphone. Saya dulu yang poliponik. Polipon tahunnya Itu tahun berapa, Bu? Berapa itu ya? Nah itu saya cuma dapat hadiah dari dosen pembimbing saya gitu kan. Nih dikasih hadiah nih, saya pulang dari Amerika dikasih lah itu kayaknya handphone secondnya dia dah gitu. Kan yang lain udah pakai handphone, teman-teman udah pakai handphone gitu. Saya nggak ada handphone tuh. Terus kamu bisa telepon saya gitu kan. Pak itu wartel jauh Pak dari rumah gitu kan. Terus telepon apa juga yang dulu masih ada telepon yang di pinggir jalan yang gitu Dilan kan. itu bukan sih yang kayak Iya, Dilan yang Bandung Bandung kan. Terus dia bilang gitu, kamu nggak punya handphone gitu kan. Enggak Pak gitu kan. Ya udah minggu depan ya ketemu lagi sama saya gitu. Iya Pak, terus dikasih gitu. Nah dulu nomor itu belinya itu lumayan mahal gitu kan. Ya nomornya mahal gitu dulu, 100.000 zaman dulu mahal gitu. Iya mahal banget Ibu. Mahal banget. Sekarang sejuta naik bus aja 100, naik beli miliar nomor gitu. 100.000. Mahal gitu kan. Terus saya bilang kan, kenapa kamu gak hubungin saya sebelum ada nomornya Pak gitu kan. Ya udah pakai nomor lama saya. Gitu kan. Ya alhamdulillah dikasih gitu. Itu Ya, kartu yang apa, Bu? pertama. Zaman dulu. Kalau zaman bapak itu kasih kartu AS. Oh, As. Masih ada nggak sih sekarang? Enggak, sekarang udah jarang banget. Jadi, Kecuali mereka yang udah beli udah lama dan kartunya belum mati aja. Oh, Jadi tetap kepake, tapi murah tahu kalau paketannya. iya dulu gitu dah. Sekarang AS udah enggak ada Udah lagi. nggak ada Udah lagi redup, ya, udah redup. Iya, kan. sekarang Udah. enggak XL sama apa sih? Simpati. Eksis. Exis, Tri, Mentari. Mentari. Ada tau Mentari kayak ada dulu. Ya kan yang kuning kan ya? M3 M3 gitu. Bukan Mentari siapa? Tiba-tiba banget Mentari. Kameramen juga iya aja, Bu. Ada ya aja. Berarti gimana, Bu, cara ngeganti ininya? Di SMS cinta? Enggak. Kalau dulu kan masih belum ada ya. Itu tuh ketika saya udah mau ngurus-ngurus skripsi itu baru ada handphone. Ya paling kalau memang nggak ada, biasanya kita lihat itu pengumuman di depan. Iya, tahu apa kayak sih di namanya? mading- Iya, mading- mading gitu. di mading-mading gitu. Kalau enggak nanti kita ke TU-nya gitu kan, tata usahanya Nanya, nanya gitu kan. Mata kuliah ibu ini kemarin
nggak datang karena ibunya ada berhalangan, gantinya kapan gitu. Oh berarti kita harus rajin-rajin ke kampus buat nanya. Rajin ke kampus, emang benar Sekarang harus. kita cuma via WA aja. Iya. Udah teknologi sekarang udah canggih banget mah gitu, sangat-sangat memudahkan gitu. Iya. Nah, tadi kan kita udah dengerin cerita dari Bu Winda nih dari ke pas zamannya kuliah. Kuliah, Nah, pengalaman selama ya, kuliah. sekarang kita mau tanya ke Bu Winda, kenapa sih Bu milih jadi dosen? Milih jadi dosen kenapa ya? Jadi sebelum jadi dosen saya di staf ahli di DPR RI gitu kan. Kerjanya ya lumayan capek lah ya gitu Iya. kan. Terus saya pikir berpikir ya apa sih kerja yang enak gitu kan. Saya pikir tuh ya enak ya gitu, enjoy gitu kan. Santai. Iya. Pulang ngajar, Pulang ngajar. gitu sih mikirnya gitu. Puljar, pulang ngajar. Kalau dulu kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Sekarang ngajar pulang. Kayaknya segitu gitu kan gitu. Terus akhirnya saya diskusi sama teman gitu, coba deh lanjut S2, dia bilang gitu kan, makanya saya lanjut S2 gitu. S2 saya coba berkarir jadi dosen gitu kan. Tapi karir awal saya itu saya jadi dosen di IPB dulu. Jadi dosen bahasa Indonesia. Kemudian IPB itu Institut Pertanian Pertanian Bogor. Bogor gitu kan. Padahal waktu itu saya di Jakarta gitu. Kemudian ke Bogor. Nah kemudian setelah itu baru saya ke Undira. Gitu. Ya saya mikirnya jadi dosen itu yang pertama seneng ngumpul sama teman-teman gitu ya, anak-anak Ya. muda sekarang itu gitu kan. Kemudian saya juga melihat kalau perkuliahan itu juga sudah tidak terlalu seberat dulu, gak harus datang ke kampus, online juga bisa gitu kan. Dan ya saya pikir berbagi ilmu gitu. Karena saya berpikir kalau ilmu yang bermanfaat gitu kan, itu pasti ada feedbacknya ke saya gitu. Tuh. Tapi sekarang ini Ibu cuman full ngajar di Undira doang atau ada kampus-kampus lainnya Ibu ngajar juga? Ada kampus lain gitu. Tapi ya ada. Kan Ibu kan bilang kan bisa bergaul nih sama anak-anak Gen Z gini-gini. Ibu ada ini gak sih kayak, aduh gue udah umur segini lagi, masa gue gaulnya sama anak Gen Z? Ada gak sih Bu kepikiran kayak gitu? Atau nyaman-nyaman aja Ibu jadi tahu, oh nih sekarang term Gen Z tuh ini gitu. Velocity. Apa kalau saya sih nggak minder ya gitu untuk gaul sama anak-anak gitu. Selain kita bisa mempelajari mereka juga gini. Karena menurut saya deket sama mahasiswa itu ada nilai poinnya juga, ada nilai plusnya juga gitu. Kita jadi tahu tuh mereka tuh sebenarnya pengennya belajarnya seperti apa tuh gitu. Misalnya nggak cuma datang kemudian menerangkan pulang begitu saja gitu kan. Jadi menjalin interaksi dengan mahasiswa saya rasa itu menyenangkan dan juga ada nilai plusnya juga bagi dosen. Jadi dosen tahu, wah kalau anak ini dia kuatnya di memorinya, wah kalau anak ini kuatnya di praktiknya gitu. Jadi itu sebabnya saya ngeliat ada beberapa kelas yang memang wah kayaknya kita praktik nih, kita lebih banyak praktiknya gitu kan. Jadi memang dari awal saya sudah merancang nih, dari mulai kontrak perkuliahan kita udah rancang nih, karena kita banyak tugasnya gitu kan, praktiknya ini gitu. Jadi teman-teman sudah bisa memetakan. Jadi untuk kelompok pun saya tidak memilih berdasarkan, wah saya maunya kelompoknya saya ngatur, enggak, berdasarkan kenyamanan teman-teman, kelompoknya pilih yang mana gitu, paling itu aja sih gitu. Karena saya mau nanti ketika teman-teman membuat satu project gitu kan di akhir mata kuliah, teman-teman juga nyaman gitu, paling itu aja sih. Apa bisa kayak, Ibu kan punya anak nih, Ibu Gen Z kan ya? Nah apa ya namanya ya, kayak ngaruh gak sih Ibu di kampus sama anak Gen Z sama anak di rumah Gen Z juga gitu? Ngaruh banget. Jadi saya tahu tuh gitu. Misalnya gini, anak Gen Z sekarang itu kan nggak bisa lepas dari handphone. Iya. Betul. Handphonenya itu kayak mana-mana, bahkan ke kamar mandi pun dia bawa Betul. handphone. Nih misalnya nih, saya minta tolong atau ada perlu sama dia gitu kan, kakak saya panggil gitu kan, dia nggak bakalan denger karena dia pakai Earphone. earphone. Kan. Jadi saya WhatsApp dia, kakak bantu ibu di dapur gitu. Baru dia datang kujuk gitu. Bayangin, satu rumah kita WA-an gitu. Bayangin gitu kan. Kalau nggak di WA kamu nggak bisa datang ya gitu kan. Ya intinya di silent dan dia pakai earphone gitu. Dia dengerin musik apa gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya tahu, oh anak saya begini, anak di kampus juga seperti itu. Dia ya
gaul sama kalian, jadi saya tahu juga nih, oh apa nih yang lagi happening sekarang ini, oh begini, ada ininya, ada itunya, apa gitu. Ya, jadi jangan mudah tertipu sama omongan yang kayak aku nggak bisa ngabarin kamu, aku nggak megang HP, itu bohong. Itu ke kamarnya dia bawa HP. HP anak-anak sekarang mah. Waktu pertama kali jadi dosen tuh ibu ada tantangannya nggak sih, kayak aduh gue pertama kali jadi dosen lagi nanti anak-anak Iya, ada Buat- canggung-canggungnya gitu. ya insecure lah Ya, intinya. insecure gitu. Ada sih gitu kan. Malah apa namanya, deg-degan gitu ada gitu. Tapi kalau di IPB itu kita nggak langsung jadi dosen, jadi asisten dosen gitu kan. Jadi asisten dosen ibaratnya saya sebagai dosen pendamping nih gitu kan, jadi pendamping dulu gitu kan. Kan IPB itu negeri ya gitu. Jadi saya mendampingi gimana, oh kayak gini sistem belajarnya. Jadi mahasiswanya itu sudah tahu nih gitu kan, oh ini ibu nih asistennya. Jadi ketika dosen sudah menjelaskan, nanti pas penugasan baru saya nih gitu. Iya. Nah, saya belajar dari situ gitu, dari bagaimana cara dosen itu mengajar kepada mahasiswanya. Saya ngeliat tuh, wah begini ya caranya gitu, wah begini ya gitu. Jadi ada inputnya juga dari saya, pelajaran Iya. juga bagi saya. Kalau dibilang deg-degan ya pastilah gitu, si deg-degan gitu kan, kira-kira mereka ngerti nggak ya saya ngomong apa ya gitu kan. Jadi apalagi kalau pas online gitu kan, pas online itu kan saya bahkan dulu pakai contekan gitu, gitu kan. Jadi ngejelasinnya dulu awal-awalnya, tapi Iya. lama-lama sudah enjoy Terbiasa. gitu, sudah enjoy, sudah terbiasa. Yang paling penting adalah kuasai materi Kuasai itu. materinya. Gitu. Jadi ketika ada mahasiswa yang bertanya, kita nggak kebingungan lagi jawabnya apa. Gitu. Tapi kalau misalnya di awal-awal ibu gugup nih kayak gitu, ibu waktu itu sebelum ngajar kita di semester 6, ibu pasti ada kepikiran kan kayak nanti anak-anak suka nggak ya sama saya gitu. Pasti Gimana caranya ibu ngadepin itu kayak biar nggak gugup, nggak insecure gitu? biasanya nih jangankan untuk semester 6 masuk kelas semester baru, next semester baru aja gitu kan, apakah itu anak-anak baru gitu kan, ataupun Masih yang lama. masih yang lama, Oke. kemudian mata Yang udah kuliahnya kenal baru ibu, gitu kan, mata kuliahnya baru gitu kan. Yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana saya supaya bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Itu aja gitu. Pertama yang saya pikirkan, saya harus bisa menyampaikan materi ini dengan baik dan teman-teman paham. Itu. Kemudian untuk selanjutnya saya harus bisa menguasai kelas. Kelas di sini adalah ya teman-teman, kalau memang itu di kelas ya gitu. Teman-teman bagaimana gitu. Makanya tempat duduknya saya atur, yang di belakang maju ke depan dong gitu kan, kalau memang ada berisik nih gitu kan, atau memang kalau memang saya butuh attention gitu kan, perhatian gitu, saya selalu bilang teman-teman tunggu dulu, fokus ya teman-teman ya, kan pernah saya dengar gitu, Iya, fokus ya mohon ke sini ya, perhatiannya mohon sebentar. perhatiannya dulu ya gitu. Kalau mau ngobrol nanti aja gitu. Ah. Nah, paling saya mau mengelola kelas seperti itu sih gitu. Kalau takut ada yang suka dan nggak suka itu relatif ya, karena Ya. Terus minus jadi dosen lah ya bu ya. iya gitu. Sebaik-baiknya kita juga pasti ada juga Iya nggak betul. suka Nggak gitu suka. kan. Heeh. Apalagi kita ngajarnya acak-acakan gitu kan, pasti ada yang suka dan nggak suka, itu wajar sih menurut saya sih gitu. Penilaian baik atau buruknya itu balik kepada teman-teman mahasiswa menilai gimana seorang dosen itu. Gitu. Tuh nggak ada yang kayak sebelum ngajar harus makan permen dulu buat rileks atau ngapain gitu biar rileks gitu, nggak ada berarti ya bu ya? Enggak. Paling ini sih apa sih namanya, saya butuh me time dulu misalnya, me time dulu. sekitar 10 menit atau 15 menit gitu kan, saya tutup laptop, saya nggak mikirin, ngeblank aja gitu kan, ya Bengong. nggak terpressure nih apa nih gitu. Kalau saya udah paham materinya, mau saya baca atau mau saya jelaskan gitu kan, enak. Jadi kalau saya sebelum mengajar itu malamnya kita juga belajar gitu. Yang nguasai materi. Iya, malamnya saya juga belajar, saya cari ini kira-kira nih apa nih isu terbarunya gitu kan, apalagi kan kita banyak diskusi ya gitu kan, makanya ketika teman-teman bertanya gitu kan, ada yang menjawab, nanti saya juga bisa menimpali nih gitu. Nah ini saya lihat dari apa yang lagi viral sekarang nih gitu, makanya kasus-kasus yang lagi viral saya masukkan kepada kuliah kita supaya relate dengan teman-teman. Iya. Terus ya Bu, ini kan jatuhnya kan ibu ngajar yang Genji kita kayak saya, Titi, kameramen, audiomen Bu. Itu kayak menurut ibu perbedaan antara mahasiswa sekarang sama mahasiswa yang zaman-zaman ibu tuh gimana Bu? Jauh banget sih kalau menurut saya gitu. Yang pertama Enggak 11-12 lagi ya Bu? attitude-nya gitu. Kalau dulu kita ketemu sama dosen itu atau guru itu kayak yang
aduh gimana Takut ya, Bu? gitu kan. Segan bukan Segan, takut, ya, segan gitu kan. Misalnya kalau dosennya melihat, Pak, Bu gitu kan. Nah sekarang, jangan yang bodo bodo amat gitu kan. Lu siapa gitu kan. Iya. Kayak mau nabrak juga bodoh Bodo amat. amat gitu kan gitu. Makanya kenapa di kelas gitu harus salim gitu kan. Kalau Iya. di kelas saya kan salim dulu gitu Iya. kan. Kalau yang cewek salim, kalau yang cowok saya binnya kayak gini aja gitu kan. Nah, itu untuk apa ya, menjalin bonding gitu. Jadi ada yang harus teman-teman hormati. Makanya saya kadang-kadang wanti-wanti banget, berpesan banget ya. Tolong ya teman-teman, setelah kelas ini pun kalau saya nggak mengajar di kelas ini gitu, tegurlah gitu. Ya. Jangan ketika dia kan udah bukan ngajar di kelas kita lagi, udah nggak iya, ditegur lagi iya, gitu kan. ngerti Nah, ngerti. Tapi kita enggak ya, Bu. Kita enggak ngerti. Kita selalu ketemu dosennya, kita saling walaupun Enggak, saya pernah diomelin salah satu dosen sampai diusir. Zaman dulu, tapi nanti di semester belakang 5 di ya. belakang kamera aja tuh, di belakang kamera tuh bahaya. saya Tapi lihat oh iya, Bu, attitude-nya sih gitu, attitude-nya. Tapi kalau dari cara belajarnya, salut sama anak-anak sekarang. Mereka jauh lebih pintar gitu. Yoi. Iya, karena kadang-kadang kita yang belajar dari mereka gitu. Iya. Oh begitu ya, iya Bu. Jadi begini gitu kan. Jadi ada interaksi kalau untuk keilmuan. Kalau zaman dulu bener-bener yang apa sih namanya satu jalan aja gitu. Dosen menjelaskan gitu kan kepada mahasiswa. Kemudian kalau memang ada yang bertanya, udah selesai. Tapi kalau sekarang ada interaksi nih. Kadang-kadang dosen juga belajar dari mahasiswa gitu kan. Karena mereka punya kemampuan anak agensi ini yang lebih dari dosennya, misalnya dari segi teknologi kah, Iya. gitu kan, atau dari segi informasi kah, gitu. Karena kita terbatas banget gitu. Nah sebenarnya mereka sudah punya pengalaman banyak nih. Cuma dari nama teorinya mereka tidak tahu. Sama seperti kalian belajar fotografi gitu. Iya. Oh jadi ini nama teorinya ya gitu. Sementara kalian yang sudah hobi foto sudah melakukannya sebelumnya gitu. Cuma Cuma kita nggak tahu aja. nggak tahu Atau aja namanya. teorinya seperti apa gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kan kayak zaman sekarang nih, kita kan berani nih untuk mendekatkan diri sama dosen sebagai ya kadang Bestie, teman bestie. iya. Kayak bestie, teman cerita, tapi itu di luar pelajaran ya Bu ya. Zaman dulu ada nggak sih Bu yang kayak gini juga, yang mahasiswa deket sama dosen untuk sekedar makan, jalan sama perempuan ya, tapi ya bukan lawan jenis ya gitu. Ya saya klarifikasi aja, takutnya nanti pada mikirnya Iya. mahasiswa sama dosen siapa nih cowok gitu kan, klarifikasi. Pengalaman Oke. inti sama siapa ya kira-kira Ayo, gitu. dosen banget nih orang nih, asbun banget. Oke, ada lah gitu. Misalnya gini, kita pasti ada dosen favorit, ya kan? Di antara sekian banyak dosen pasti ada yang kita melihat, wah bapak ini bagus atau ibu ini bagus gitu kan. Jadi mungkin apakah dia menjelaskannya bagus atau pendekatannya dengan kita juga bagus gitu. Ada gitu. Tapi kalau dibilang kalau zaman saya seakrab sekarang kayaknya enggak deh gitu. Misalnya gini, kalaupun ibu tuh hadir di kampus gitu kan, kita senang aja ngajak ngobrol gitu kan ibu gitu. Tapi dalam tanda kutip akrab sampai curhat-curhatan itu kalau saya pribadi ya masih belum gitu, karena memang dulu itu kita melihat dosen itu sebagai seseorang yang ditinggikan gitu loh, benar-benar yang apa banget gitu ya, sungkan banget gitu. Kalau lewat aja Segen. gitu, lewat aja gitu sampai yang harus merunduk Nunduk badan gitu kan, bukannya enggak segitunya. segitunya. Maksudnya itu Mau sujud. penghormatan kita gitu, itu penghormatan kita aja gitu kan. Tapi kalau untuk makan bareng, jalan bareng, kalau saya sih masih belum ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman saya sudah, tapi kalau saya sih masih belum sih. Cuma deket ada, Oh, dari dosen diri favorit ibu ada, belum. Terus mana ya Bu? Ini mau cerita dong Bu, kayak pengalaman Ibu gitu, kayak selama ngajar itu ada yang bikin Sama jadi dosen. selama jadi dosen itu ada yang bikin sedih, senang Senang. atau apa gitu Bu. Oke. Yang senengnya gitu kan, yang senengnya ketika apa namanya kita bikin praktek, teman-teman bisa menjalani semuanya, ada effortnya juga. Kadang-kadang itu bikin terharu ya gitu. Iya. Apalagi kita event ya gitu kan, event yang harus ada meeting virtualnya, ada kumpul di kampusnya Iya, gitu iya. kan. Nah, itu senang gitu, senangnya dengan teman-teman. Jadi saya tahu nih, kemudian teman-teman juga cerita, Bu kalau yang si A itu ternyata kerjanya begini-begini, yang si B ternyata begini-begini, yang si C begini-begini gitu kan.
Jadi saya makin tahu ini, oh ini tipikal anak ini begini, tipikal anak yang itu begitu gitu kan. Makanya ketika kebanyakan kalau UAS saya itu adalah interview. Selain interview tentang materi pelajaran yang saya berikan, saya juga interview nih proyek kita kemarin bagaimana, gitu kan. Nah, di sana kita bisa saling memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Senangnya itu gitu, ketika proyek kita itu ya, maksudnya bukan sukses banget lah, tapi berhasil lah gitu. Dapat komentar baik Gitu. Sedihnya itu misalnya gini, kita udah ngerasa bukan ngerasa deket ya. Pernah anak ini baik nih gitu kan, kemudian kita pernah ngobrol juga gitu, terus one day ketemu di kampus cuek, kayak yang udah kayak nggak butuh gitu kan. Gue butuh lu semester kemarin, sekarang kan nggak ngajar lagi nih di kelas gue nih gitu, nggak butuh gitu lagi. Itu bikin saya lah kok begini ya gitu kan, sedihnya di situ sih gitu kan. Tapi saya senangnya ketika kan kita berteman juga ya di WhatsApp atau apa gitu, saya suka ngeliat status Instagram atau apa gitu kan, saya suka komenin gitu kan. Nah, ada beberapa mahasiswa yang bilang kita hike aja lah supaya nggak dikomen gitu, padahal saya komen di sini supaya apa, ada interaksi kita meskipun kita udah nggak satu kelas lagi atau apa lagi gitu kan. Nah, itu kadang-kadang saya begitu ya gitu. Menjalin hubungan antara mahasiswa dan dosen agar tetap baik. Jadi menurut saya mahasiswa dan dosen itu tidak hanya di kelas gitu loh. Tapi ketika di kelas mungkin kita mahasiswa dan dosen. Ketika di luar kelas kita bisa menjadi teman, menjadi kakak untuk curhat atau apa gitu kan. Saya terbuka banget sama teman-teman gitu. Bahkan saya selalu ngomong sama teman-teman, oke, saya bisa menerima ide apa lagi nih gitu kan. Saya selalu begitu gitu. Jadi saya nggak mau memaksakan satu ide saya untuk teman-teman, tapi kira-kira ini apa lagi nih imbasnya, imbal baliknya gitu, impactnya gitu. Berarti Ibu mau terima kritik dan saran dari orang lain ya? Iya, apalagi dari teman-teman mahasiswa. Kalau udah minta kritik dan sarannya harus diterima. Jangan nggak mau. Jadi ini pernah nggak sih Ibu? Tapi enggak, saya mau nanya dulu Bu. Tapi dari Ibu sendiri, Ibu pernah nggak sih ngerasa senang atau sedih sorry nih ya, maksudnya kayak ketika Ibu ngajar waktu semester 6 nih, misalnya saya contohnya, saya nilainya jelek, saya ngecewain Ibu, ada nggak sih Bu perasaan sedih kayak gitu? Ada, pasti ada. Sedihnya gini, satu semester itu kan nggak lama ya. Iya. Kemudian kita sudah belajar bareng nih gitu. Saya nggak mengatakan saya mengajarkan sesuatu, tapi kita belajar bareng karena saya juga belajar dari teman-teman gitu kan. Kita belajar bareng, tapi kenapa nilainya rendah gitu kan. Dan saya sempat kepikiran, apa saya yang tidak bisa menjelaskan pada teman-teman gitu kan, atau memang teman-teman tidak tertarik, nggak ngerti gitu. Jangankan itu, ada beberapa kali nggak masuk kelas saya aja gitu kan, saya selalu tanya, ini anak nggak masuk kelas kenapa gitu. Waktu itu Ayu sakit kayak saya kemarin Ayu sakit itu kenapa, saya tanya gitu kan, ini kenapa dia nggak masuknya, dia udah 3 minggu nggak masuk, sakitkah atau apa gitu. udah siap menjenguk di rumah sakit. Iya, saya sempat mau japri gitu kan, ada apa sama anak ini gitu kan. Karena menurut saya kita satu kelas itu satu keluarga gitu. Makanya ketika ada yang sakit, ini dia nggak datang kenapa nih? Ada yang tahu nggak kenapa? Pasti saya selalu tanya begitu. Ada mungkin teman terdekatnya atau dia pernah saya ngomong waktu itu dia sakit gitu. Iya, karena cuma Titi doang yang tahu Bu. Sakit Bu gitu. Saya sempat ngomong, lah dia nggak masuk kelas saya, atau jangan-jangan cuma di kelas saya aja nggak masuk nih, dia nggak suka nih sama saya sih gitu. Sempat tahu lah Ayu lu, iya Ayu kamu kenapa nggak masuk, Ayu nggak suka sama saya sempat ngomong gitu kan ke Ayu kan, enggak Bu gitu kan kata Ayu. Alhamdulillah saya lega gitu. Panik Ayu ditanya gitu ya. Iya tiba-tiba banget, kenapa tiba-tiba jadi nggak suka sama Bu Binda ya? Iya gitu, karena saya kalau nggak suka saya sedih gitu kan, kira-kira apa ya yang saya lakukan supaya teman-teman bisa menerima materi saya gitu kan. Jadi kalau teman-teman suka sama saya, otomatis materi pelajaran yang saya berikan juga teman-teman bisa menerima. Saya sih itu aja sih gitu. Terus mikirnya. Pernah gak sih Ibu nangis hanya karena mahasiswa gitu? Kayak ada omongan mahasiswa yang nyakitin Ibu atau kayak apa gitu? Kayak misalnya kayak saya, contoh amit-amit saya nggak pernah ya guys. Maksudnya kayak saya sama Ayu ngomongin di belakang, tapi ada satu orang yang menyampaikan ke Ibu gitu atau apa? Kalau saya sama Titi gosipin Ibu. Padahal gitu. tuh belum tentu benar karena Ibu belum dengar dari kita berdua. Bohong yang tadi sumpah bohong, nggak pernah. Kita nggak pernah bawa Jadi cuma contoh. Contoh. Awas aja di bawah serius ya. Ada sih gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kan kita bikin event ya, kita bikin event gitu kan.
Even di sini sebenarnya memang sudah masuk ke dalam RPS gitu. RPS kita artinya ini mata kuliah yang tugasnya itu adalah project gitu, project. Kemudian kita ada pendanaan di sini. Kan kadang-kadang kita juga harus ada dana ya gitu. Uang kas. Uang kas gitu. Dari awal kalau di kelas saya selalu bilang tuh, teman-teman kita ada project, ada bendahara kelasnya, ayo dong nyicil gitu. Dan waktu itu sempat gitu, menurut mereka itu dananya terlalu besar gitu. Jadi mereka bilang, wah ini korupsi nih, panitianya korupsi nih gitu. Panitia gitu. Dan sementara saya ketua pelaksananya di acara itu gitu kan. Waduh, saya dituduh korupsi. Amit-amit, duitnya aja saya nggak ngelihat bentuknya, itu masih belum ada gitu kan. Saya udah dituduh korupsi, saya disuruh turun gitu kan, turun gitu. Bilang kalau saya bisa ngasih dana budget segini gitu, lu sama dosen lu turun gitu di acara itu, di event itu gitu. Terus sedihnya di sini, dia nggak cross check cari data dulu nih gitu. Nah itu teman-teman tuh jangan terlalu emosional gitu kan. Cari data dulu gitu, pelajari dulu gini. Ini uang 200.000 itu buat apa? Buat apa-apa saja gitu kan. Kan kita butuh perlengkapan misalnya seperti partisi kah, beli bingkai kah, cetak foto kah, kemudian ada makannya juga, kemudian snacknya juga, bayar pembicaranya juga, kemudian dan yang lain-lainnya ada yang harus dibeli, yang perintilan-perintilan, yang gunting, yang selotip itu juga banyak kan gitu ya. Kan ada biaya yang tidak terduga juga gitu kan, kayak kemarin nih gitu. Apa namanya? Bingkai gitu kan, figura gitu. Figura kita itu dulunya pakai box terbuka, apa pakai mobil terbuka gitu. Karena hujan gitu kan. Akhirnya kan kita pindah ke mobil box ya. Kan akhirnya itu ganti dan itu 2 kali lipat biayanya gitu kan, apalagi dengan Lalamu waktu itu ya gitu. Wah, sampai itu panitia Sponsor, Lalamu sponsor masuk. tadi terus sampai gini, saya salutnya sama panitia waktu itu ada uang cash enggak gini, saya ada Bu 20, saya ada Bu 50, saya ada Bu 100. Oh, PT-PT. Iya, patungan dulu kan ya, untuk membayar itu. Jadi saya terharunya di situ gitu. Aduh, gitu, sebegitunya kita untuk event itu, tapi orang lain yang tidak tahu itu kan. Asal nyeplos-nyeplos ngomongin aja. Itu seperti Ini ayo udah Bu tuh. Ayo udah Bu. Padahal dengan harga segitu juga itu buat mereka juga sebenarnya kan. Iya gitu. Jadi ketika acaranya berlangsung gitu kan, saya tanya, kira-kira kalau bayar segitu worth it nggak? Worth it banget Bu. Gitu. Udah gitu. Penting dapat pengakuan aja sih. Iya. Apalagi kalau dituduh korupsi itu nggak enak banget ya. Iya, betul kan. Betul. Apa sih korupsinya, masa korupsi dari uang segitu? Ngapain kita nggak ambil yang MM-an langsung ya? Iya, kenapa cuma ngambil 100-200 doang? Kalau mau korupsi mas sekalian ratusan juta Iya, ya. 100-200 ribu mah gak ada harga dirinya sekarang. Traktir nasi padang doang. Ya itu dia gitu. Oke, itu tadi jawaban Bu Winda dari mahasiswa menjadi dosen. dosen. Gimana kalau sekarang kita main game Bu? Boleh. Oh nggak mau kita main game. Jadi sebelum penutupan kita mau ajak Bu Winda main game This or That versi dosen. Apa itu? Jadi di sini Bu Winda bisa milih gitu, kayak contoh nih, aktif di kelas tapi nilainya jelek atau nilainya bagus tapi pendiam gitu. Jadi Ibu milih yang mana nanti? Oke. Contoh ya. Yang pertama Yang dulu. versi saya ya. Iya dong. Ibu harus sejujur-jujurnya. Jujur li. Jujur li. Oke, yang pertama, nilai jelek tapi aktif diskusi atau nilai bagus tapi pasif di kelas? Nilai jelek aktif diskusi. Kenapa Bu? Karena dosen akan mengingat nama kita, Oh. gitu kan. Ada nilai poinnya nanti sama dosen. Kayak saya gitu kan. Saya kan main aktif di kelas. Yuk nomor 2 yuk. Mahasiswa telat masuk tapi jujur atau mahasiswa rajin tapi suka bohong, Bu? Yang jelas yang jujur gak sih Bu? Agak berat sih di sini gitu. Saya sih maunya jujur ya, tapi kalau telat masuk artinya mata kuliahnya nggak full dia dapat. Iya, nggak full dia Gitu dapat. kan gitu. Ya udah dia rajin masuknya nggak telat gitu kan. Ya bohong-bohong dikit, tapi kalau bohongnya Ayo, nggak fatal dah gitu kan. Kalau telatnya cuma 5 menit Bu, Masuk. telatnya 1 jam. Oh enggak, Oh enggak, keluar skip.
Mahasiswa macam apa antara Siap keluar. Bukan mahasiswa banget, tidak mencerminkan. Oke Ibu, ngajar jam 7 pagi atau ngajar malam setelah maghrib? Jam 7 pagi deh kayaknya. Lebih fresh ya otak ya? Lebih fresh juga. Karena kan saya tinggalnya di Bogor ya. Iya. Kalau malam gitu kan jam berapa lagi saya nyampe Jauh, Bogor? Jauh. Ini, capek di perjalanan. perjalanan gitu. Udah capek di perjalanan, capek ngajar. belum lagi Yuk. ngadapin mahasiswa yang mut-mutan. Ayo contohnya. Jadi sidang skripsi penuh argumen seru atau sidang skripsi yang hening dan cepat selesai, Bu? Penuh argumen seru. Karena di situ kita bisa ngelihat Jadi takut. kemampuan anak-anak itu menjawab loh gitu. Iya. Karena sebenarnya gitu, yang dinilai dosen itu bukan bener atau Atau salahnya salahnya. skripsinya itu, tapi bisa nggak kalian mempertahankan karya, itu kan karya tulis ya, Iya, kan? karya tulis. Karya kalian yang sudah kalian buat gitu. Gitu sih argumen itu. Menilai juga. Menilai Kalau juga misalnya dia bagaimana dia bisa bicara. jawab, berarti dia beneran yang bikin sendiri. Ah, Kalau dia ah. nggak bisa jawab yang ngangong-ngangong, berarti Joki. Ada something, ada joki. oke, mahasiswa suka protes tugas atau mahasiswa yang suka nurut tapi pasrah aja? Protes tugas sih gitu, karena negosiasi sama saya gampang gitu. Misalnya gitu, Bu, ini bisa 2 nggak sih Bu, karena kita gini-gini. Oh oke, saya bisa gini. Oke, kalau memang kalian keberatan ya dari 2 nih, oke 1 aja gitu kan, tapi minggu depan ada lagi ya Iya, yang ngerti. gitu. Bertahap. Oke. Bu, durasinya kepanjangan Bu, kalau kita bikin 15 menit Bu gitu, saya akan mikir lagi nih 15 menit tercapai nggak tujuannya dari materinya gitu atau dari tugasnya gitu. Kalau memang tercapai ya udah nggak apa-apa gitu kan. 15 menit aja gitu. Daripada tugas saya numpuk tapi Bu saya belum selesai, boleh nggak Bu minta Nah. waktu gitu? Iya. Kalau yang itu, kalau masih bisa ada waktunya, saya akan kasih waktunya gitu. Tapi Dan kalau kasih memang waktu. memang nggak bisa lagi, ya udah artinya tugas kamu ini kosong. Iya, Nilainya juga kosong. Ayo next. Bimbingan skripsi via chat panjang atau tatap muka tapi mahasiswa nggak itu, Siap. Bu, nggak siap. Ayo ini pertanyaannya. Pertanyaannya menuju ke skripsi semua, Bu. Kalau ke saya gitu ya, mungkin chat deh kayaknya sih gitu ya. Ya. Kenapa, Bu? Kalau daripada dia datang tapi dia otaknya nggak ngisi gitu loh. Tapi kalau dengan chat gitu kan, kalau dia kurang paham dia bisa baca-baca lagi tuh gitu kan. Oh, Gitu sih. tapi saya kurang setuju. Saya mendingan ngomong langsung walaupun saya nggak siap, tapi saya mendingan datang langsung. Datang langsung. Iya, kalau beda-beda bimbingan sih. datang langsung biar Iya, cepat nyerbu. ah. Kayak kita tahu salah kita tuh di mana aja Iya, gitu ya. tapi kalau kalian tahu salahnya tapi masih bengong gitu kan, nah itu Iya. ngangong-ngangong tadi kan, ngangong-ngangong Iya, kan, nah itu dia gitu kan. Berkali-kali pun dijelasin kalau ngangong-ngangong Ya, percuma. juga percuma gitu. Percuma. Kalau di chat misalnya kalau kalian nggak ngerti gitu kan, bisa dibaca gitu kan, atau minimal telepon. Saya pernah ditelepon sama mahasiswa itu malam gitu kan, hanya untuk menjelaskan satu teori nih gitu. Bu, ini saya nggak ngerti Bu, yang mana? Yang tadi Bu, yang Ibu jelaskan tadi. Lah, tadi kan saya udah jelaskan di kampus gitu. Iya Bu, tapi saya lupa gitu. Saya jelaskan lagi. Oh iya. Selama itu tidak dalam ada kerjaan atau Iya. apa gitu kan, kayak yang tadi gitu kan. Bu, saya minta tanda tangan nanti ya, saya lagi podcast ya, saya bilang. Iya. Gitu, selesai Demi podcast kita. Jadi kalau ya bimbingan langsung mending kayak kita ngerekam aja ya, Bu, dari ngerekam awal. boleh gitu kan, Ngerekam ngerekam itu. Voice note boleh. maksudnya. Iya, voice note note, Bu, boleh. biar kayak kita tahu kesalahan kita di mana Cuman kan aja. kalau misalnya datang langsung kita bawa skripsinya itu kan kita bisa coret ini salah iya. revisi, ini salah revisi. Iya. Kalau misalnya voice note doang, yang ini salah, ini yang mana ya? Iya, Dana yang mana? itu Kan juga. banyak. Tapi Iya. ada lagi kan nanti dijelasin lagi salahnya kenapa Kenapa. gitu. Mending videoin aja, videoin. Oh ini gini Bu. Video call aja. Next ya Bu ya. Jadi dosen killer tapi dihormati atau dosen santai tapi disepelekan? Sebenarnya kita nggak bisa dihormati ya, hanya minta dihargai Hargai aja gitu kan. Ya, saya termasuk dosen yang santai sih gitu. Tapi kalau disepelekan juga kayak gimana gitu kan. Iya. Itu sebenarnya sih tergantung mahasiswanya sih gitu. Attitude mahasiswanya. Mahasiswanya gitu Iya. sih gitu. Lanjut ayo. Mahasiswa aktif di organisasi tapi sering izin kuliah atau mahasiswa fokus kuliah tapi kurang pengalaman sosial. Kalau zaman sekarang gitu ya, aktif organisasi itu lumayan penting. Ya. Karena ini ada pengalaman nih gitu kan, ada yang lagi interview di HRD terus
HRD-nya nanya, kamu pernah aktif di organisasi nggak? Gitu. Kenapa? Karena nanti nih gitu, untuk dunia kerja nggak akan melihat nilai kalian, tapi melihat pengalaman dari ya, Bu. pengalaman kalian. Makanya ketika penugasan saya gitu, kamu sebagai apa di situ gitu kan, itu bisa dimasukkan ke pengalaman kerja, Bu, bisa gitu. Misalnya nih, Bu saya sebagai kayak Sadewa, Bu saya sebagai kameramen di acara Benar. seminar Seminar. kita gitu kan kita liputan langsung ya gitu kan, siaran langsung gitu kan. Nah itu bisa jadi masuk kepada keahliannya gitu. Jadi sebagai seorang kameramen, apalagi ada sertifikatnya gitu kan. Nah itu bisa dimasukkan kepada keahlian. Kenapa? Karena kita sudah pernah praktik hal itu gitu. Nah seperti Titi gitu kan, Full director. full director gitu. Jadi udah tahu nih, oh tugasnya begini gitu. Itu sudah masuk dari kemampuan. Di host podcast gatal. Tuh gitu. Jadi public speakingnya orang udah tahu nih, kalau host nih gimana public speakingnya gitu. Berarti nggak apa-apa nih Bu, izin terus masuk kuliah tapi aktif itu nggak apa-apa berarti? Kalau izin terus mungkin enggak ya, tapi ada dispensasi lah dari dosennya gitu. Iya kan minimal 4 kali nggak masuk. Lebih dari 4 kali mah udah gak bisa. Udah keluar aja dari organisasi. Keluar. Iya, keluarnya dari organisasi. Ngasih tugas video kreatif atau tugas makalah 10 halaman. Video kreatif. Karena ingin mengkreatifkan, Iya. mengembangkan kreatif anak-anak bangsa. Talent kalian itu bisa kelihatan loh gitu. Oh, jelas. Kalau Anak bangsa. kalau menulis gitu kan, memang saya sebenarnya suka menulis ya gitu kan. Kalau menulis apalagi sekarang nih gitu kan, agak curigation gitu ya. Saking curigation gitu. Curiganya gitu kan. Kalau memang karya tulis itu benar-benar dilakukan sendiri, itu bagus gitu kan. Tapi kan sekarang sudah banyak tuh, ada yang bisa bantu ya, ChatGPT lah, ada yang ini dan itu Iya. lah gitu kan. Ada yang pun ada plagiat. Iya, ya copy paste. Copy paste gitu kan. Ya, kalau saya lebih suka kalau untuk tugas mahasiswa ya ke video kreatif gitu. Jadi saya tahu nih kerjanya seperti apa. Gitu. Kelihatan ya dari Kelihatan. Ayo. Jadi dosen selamanya atau balik lagi jadi mahasiswa 1 semester aja, Bu. Udah. Kenapa Bu mau jadi mahasiswa lagi Bu? Mahasiswa bukan itu ya. One day saya masih pengen kuliah lagi, masih pengen melanjutkan lagi gitu kan. Tapi misalnya kalau saya pengen jadi mahasiswa ya saya melanjutkan studi lah gitu kan. Tapi kalau jadi masih S1 kayak kalian lagi kayaknya enggak dah gitu kan. Keburu stres duluan, ketemunya titik lagi. Titik lagi. Apalagi sekelas sama kalian. Aduh udah. Nah, dekat sama kita mah seru ya. Seru nggak? Dekat sama kita seru nggak? Seru banget. Seru banget sih. Banyak gitu kan. gebrakan yang dar. Tapi penulisan itu sama scriptwriter sama apa beda Bu? Apa? Penulisan itu sama scriptwriter sama apa beda? Scriptwriter itu kan penulisan naskah lebih Oh. ke situ kan, writer gitu. Kalau ke penulisan itu lebih kompleks gitu kan, nggak cuma naskah yang ditulis. Ada karya tulis gitu kan. Bisa menulis cerita gitu bisa. Pakai Wattpad gitu juga bisa ya, media online. Oke, terakhir harapan buat Bu Winda terhadap generasi mahasiswa saat ini apa sih Bu? Boleh nggak sih kasih kesan dan pesan ke mahasiswa Gen Z zaman sekarang Bu? Apa ya? Gen Z itu ada plus minusnya. Yang pertama seperti kita bahas tadi gitu kan. Maksudnya di sini saya ngelihat ya juga curhatan beberapa teman gitu kan. Attitude gitu sama orang tua gitu kan. Kemudian kenapa mereka teknologi lebih maju, karena mereka berkutat dengan handphone. Tab, laptop dan segala macam gitu. Plusnya di sana gitu kan. Bahkan kita kadang-kadang yang lebih banyak belajar teknologi nih gitu dari mereka gitu. Attitude sih, apalagi untuk mahasiswa gitu kan, tolong ditegur dosen-dosennya meskipun itu bukan dosen kalian gitu. Kalian tahu itu dosen, wah ini dosen Undira nih gitu. Tegur mereka. Bahkan saya punya pengalaman di kereta gitu kan. Dulu kan saya di kampus yang lama kan ada ID card dosen gitu kan, ada ID card nama, terus di bawahnya ada tulisan dosen gitu. Saya berdiri nih di kereta, jadi ada satu orang yang duduk nih. Biasanya di kereta kalau sore Penuh banget. penuh banget dan orang nggak perlu ngomong etika lagi mah gitu, gue capek juga nggak mau kasih tempat duduk gitu. Betul. One day ada berdiri itu satu anak cowok gitu kan, ibu silahkan duduk. Saya bilang, oh ya terima kasih. Saya tanya kenapa? Dosen katanya kan, karena di antara yang lainnya itu dia nggak ngasih tempat duduk gitu Gak peduli. kan.
oh kenapa dosen gitu kan? Karena menurut bapak saya mengasih kebaikan kepada dosen itu barokah. Gitu. Jadi saya pernah mengajar juga di salah satu perguruan tinggi yang dan ada keislam banyak keislamannya Islaman. gitu ya Islam gitu kan. Iya. Di situ mereka tuh cium tangan dosen itu dapat berkah bagi mereka, rebutan gitu. Jadi kalau ketemu ibu gitu kan, jadi kayak berkah ketemu sama dosen gitu kan. Jadi hargailah mereka gitu, tegur mereka. Kebahagiaan kita tuh senang aja, ya saya ditegur ya gitu kan sama mahasiswa gitu aja sih gitu. Bukan hanya bukan diminta dipuja-puja, enggak sih gitu, Iya. gitu aja. Kalau di rumah ya orang tua kalian, kalau di kampus ya orang tua kalian adalah dosen. Dosen. Benar banget. Cowok yang tadi nomor WA-nya 08 berapa, Bu? Oke, ayo closing. Genit banget sih. Memang kan Gitu-gitu judulnya tuh. gatal. Oh iya ya, lupa. Digaruk Mbak Titin, digaruk. Ayo. Seru banget nih podcast kita hari ini bareng Bu Winda. Nanti kita ngobrol tentang dari awal ibu jadi mahasiswa Mahasiswa. sampai jadi dosen. Terus suka duka ibu jadi dosen juga. Bagi pengalaman Ya Ibu. berbagi pengalaman. Sampai perbedaan mahasiswa zaman dulu dan mahasiswa zaman sekarang semuanya bikin kita makin sadar. Ternyata dunia kampus itu penting, Penuh warna dan penuh cerita. warna dan cerita. Terima kasih banyak Bu Winda. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalaman. Kita liatin dibaca. Kita liatin dibaca. Sampai merah mukanya. Astagfirullah. Jangan dikat. Jangan dikat, ini lucu banget. Ulang. Ibu yang episode 1 kemarin kan ada bahasa Inggris, support system dan lain-lain. Dia nggak ngerti, Bu. Terima kasih ya Bu udah mau berbagi pengalaman, insight dan cerita apa sih? Candaan khas dosennya. Semuanya mahasiswa-mahasiswa yang dengerin juga bisa lebih menghargai proses Oke, grogi dan gitu sih, jujur yuk. sama diri sendiri. Dan juga jangan cuma bilang aku baik-baik saja kalau sebenarnya enggak. Betul. Cleo, Jangan dipendem. Cleo denger. Tapi dari Ibu Winda sendiri sebelum penutupan, Ibu Winda oke-oke aja nggak sih, Bu, kalau misalnya kami atau saya atau Ayu dan lain-lain mahasiswa yang lain tuh, Bu saya mau cerita dong, Bu mama saya sibuk, Bu saya mau butuh teman cerita dong, Ibu ngopi yuk, Bu makan yuk bakso gitu-gitu, Ibu welcome oke-oke aja nggak sih, Bu? Welcome banget sih gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang curhat juga gitu kan. Bu pengen ketemu gitu. Oh boleh, saya lagi ada di kampus nih. Udah ke ruangan saya aja gitu kan. Nanti ditahu sendiri di ruangan saya gitu kan, Bu, gitu kan. Enak, sumpah nyaman. Kalau Titi di ruangan ibu bisa tiduran Bu. Oh bisa tiduran Bisa, gitu. bisa sumpah Kemarin bisa. saya nungguin Titi sampai tidur di kampus loh. Bohong banget. Jadi boleh banget gitu kan, ya mungkin kita saling berbagi gitu ya kan? Daripada mereka curhat ke orang yang tidak tepat. Betul. Iya. Kan? Boleh gitu ke saya, boleh mau curhat boleh gitu, mau ajak makan ayu gitu kan gitu. Udah Seneng malah kan kulineran kita. kulineran kita gitu kan. Betul, makanya jangan pernah cerita ke orang yang salah. Kukira pendengar, ternyata penyebar. Di pengalaman ya. Iya. Pengalaman pribadi. Oke, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman lo kalau ada podcast mahasiswa yang se-absurd dan se-culture kita. Gak usah ditungguin waktunya kapan, karena suka-suka kita mau uploadnya apa aja dan kapan aja. Tergantung mood aja sih. Iya, tergantung mood. Ya makanya kalau misalnya lu pada mau tahu kapan kita upload, nyalain loncengnya. Nah, itu biar dia. tahu notifnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, walaupun kadang dosen galak, mereka juga manusia yang dulu pernah insecure waktu jadi mahasiswa. Jadi nggak selamanya dan nggak semuanya dosen itu galak. Perfect Iya. juga. Betul, walaupun di kampus mungkin di mata pelajaran tersebut galak, Galak. killer, Tapi di luarnya segala enggak. macam. Tapi kalau di luar mata pelajaran mah bestie banget. Oke,